Indonesia Bapak Khatib Basri, Pak Fubairi Sadewa, Bapak Muhammad Idris, Pak Sekjen Kementerian Keuangan, Pak Ki Agus Badrudin, Pak Solikin, Direktur Moneter Bank Indonesia, dan rekan-rekan semua yang saya hormati dan saya. Kita selalu bertanya-tanya, dan saya yakin di antara kita nggak ada yang tahu persis rezim baru yang akan datang itu arah kebijakan ekonominya kayak apa gitu. Tapi paling tidak dari pembicaraan nanti, semoga kita bisa mengelaborasi paling tidak di mana posisi kita saat ini, lalu tantangan dan peluang krusial apa 5 tahun mendatang, dan kebijakan apa yang diambil dalam masa transisi ini, khususnya dari Pak Khatib nanti, dan prioritas apa yang sebaiknya rezim baru nanti apa prioritaskan gitu. Monggo Pak, langsung aja. Terima kasih Saudara Laksana Agung. Pengetahuan saya terbesar pagi ini namanya timbul itu ternyata Laksana Agung. Teman-teman media, rekan-rekan ekonom ada di sini. Tadi Ibu Siti Zuro ada analis politik juga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Mengenai apa yang peta ekonomi Indonesia ke depan, ya. Tapi mungkin saya mulai dari satu hal dulu. Ini mungkin kalau kita bicara mengenai peta ekonomi, kita harus lihat kondisi yang ada sekarang. Karena kalau buat peta itu tidak ada groundnya, itu kita agak susah. Jadi basis dari peta yang mau dibuat ke depan mengenai ini, menyusun peta baru, harus basisnya dari existing yang ada. Jadi saya akan ngomong dulu, bicara dulu dari yang ada existing, kemudian petanya ke depan itu seperti apa yang kita hadapi tahun lalu. Saya selalu bilang itu ada dua hal. Satu yang dari luar, ya, yang dari luar dari the Fed, satu dari dalam. Nah, saya mau cerita dulu yang dari luar supaya kalian bisa punya nanti backgroundnya ke depan policy apa yang bisa diantisipasi. Jadi ketika nanya tuh udah tahu nih kira-kira Bank Indonesia akan bikin ini, Kementerian Keuangan akan bikin ini. Itu di dalam kebijakan 4 tahun lalu itu setiap bulan sejak 2009 itu dilakukan yang namanya quantitative easing. Kalian tahu itu bond, ya, aset itu dibeli oleh Bank Sentral. Kalau asetnya dibeli, uangnya keluar kan? Kalau uangnya keluar berarti yang terjadi jumlah uang beredarnya itu akan naik. Di negara seperti Amerika, karena waktu itu belum pasti, kalau uang beredarnya naik, uangnya pergi ke negara lain. Masuklah uangnya ke Indonesia. Salah satu juga masuk ke emerging market, termasuk Indonesia dalam bentuk macam-macam portfolio investment sehingga kita naik. Nah ini nanti tentu Bank Sentral, saya Pak Agus tapi Pak Solihin ada di sini bisa cerita. Tetapi mau nggak mau itu tingkat bunga di Amerika akan naik. Kalau tingkat bunga di Amerika akan naik, apa implikasinya? Bond itu harganya akan turun. Ya, kalau bondnya akan turun, ini Eco 101 nih, itu yieldnya akan naik. Kalau yieldnya naik, mau nggak mau yield Indonesia itu akan ngikutin naik. Itu sebabnya kita lakukan yang namanya front loading strategi. Jadi kalian bisa lihat bahwa sebuah policy itu di drive itu sebetulnya ada istilahnya tuh ada studi konteksnya dibuat untuk itu. Sehingga itu nanti yieldnya diperkirakan akan bisa naik, saya nggak tahu 3,5%. Ini adalah situasi sebelum QE. Nah sekarang saya bicara yang domestik. Domestik kita yang kita punya persoalannya pada waktu 2013 kemarin, 2013 kemarin itu adalah problem di dalam current account. Defisit kita itu 4,4% dari GDP atau 10 billion. Nah, ini saya sampaikan dengan bahasa sederhana. Kenapa defisit current account itu terjadi? Itu karena importnya lebih besar dibandingkan dengan ekspornya. Kenapa importnya lebih besar? Karena orang di sini lebih senang beli barang impor. Kenapa? Karena kelas menengahnya mulai tumbuh. Karena industrinya butuh bahan baku, barang modal, sehingga importnya itu mengalami peningkatan. Jadi growing middle class ini mendorong kemudian pertumbuhan impor yang tinggi. Industri yang meningkat membuat kebutuhan impor barang modalnya. Tadi saya cerita investment dari negara-negara maju masuk ke Indonesia, mereka invest di sini, mesinnya dia masih impor. Terjadilah yang persoalan di dalam current account. Nah, solusinya dua sebetulnya. Satu, kalau Anda punya persoalan di dalam current account deficit,
itu Anda bisa lakukan satu dengan supply-nya Anda perbaiki. Kan tadi kalau saya bilang bahwa current account itu adalah refleksi dari permintaan yang tinggi, berarti defisit dalam current account itu karena permintaannya lebih tinggi dibandingkan dengan kapasitas produksi domestiknya kan, makanya kita harus import. Solusinya yang paling ideal adalah kapasitas produksi domestiknya itu dinaikin. Itu yang disebut sebagai supply side approach. Masalahnya kalau mau naikin kapasitas produksi domestik itu butuh waktu, infrastrukturnya mesti dibenahin, apalagi pabriknya mesti dibangun, produktivitas harus dinaikin, itu makan waktu. Sedangkan market itu sudah melihat defisitnya 4,4% di GDP bulan Agustus pada waktu itu ketika diumumkan. Yang paling ideal adalah sebetulnya supply-nya diperbaiki. Cuman pertanyaannya dalam policy, dalam ekonomi, kadang-kadang waktu itu nggak bersama kita. Kalau di dalam textbook saya bisa bilang lakukan supply side, gitu. Tetapi di dalam praktek nggak bisa, karena orang akan lihat itu baru muncul 2 tahun lagi. Mestinya, nah apa yang harus dilakukan? Kalau begitu yang bisa dilakukan di dalam jangka pendek adalah demand side-nya dipotong. Saya tahu Yudi Purbaya nggak akan setuju dengan ini, tetapi di dalam policy kita harus lakukan, karena itu dia kritik kita. Untungnya saya benar. Ya. Di dalam policy harus kita lakukan. Apa yang kita bisa lakukan? 2 opsi. 1, Bank Indonesia itu harus naikin interest rate. Yudi dia nggak setuju dengan naikin interest rate. Ya, harus naikin interest rate supaya growth-nya di slow down. Dinaikin 175 basis point. Kemudian apalagi? Subsidi BBM harus di-cut. Jadi pemerintahan ke depan nanti Menteri Keuangan berikut, Menko berikut, semuanya itu menurut saya kalau mau membuat growth-nya kembali lagi itu harus supply side. Yang kemudian yang kedua, saya tadi bilang Indonesia itu nggak mungkin lagi hidup hanya dari 65% ekspornya energi dengan komoditi. Ini harus didiversifikasi karena risikonya besar. Nah itu kita nggak mungkin lagi hidup hanya dari sumber daya alam dan buruh murah. Karena itu beberapa policy dibuat, termasuk yang rame setiap kali mengenai minerba. Ini saya bilang aja supaya daripada saya ditanyain, kalau smelter bikin dulu smelter baru bicara biaya keluar. Ya, terus itu yang harus dilakukan. Nah kalau kita mau masuk kepada diversifikasi ekspor, itu berarti kualitas sumber daya manusianya harus diperbaiki. Gak bisa enggak, harus ada yang konkret. Saya nggak mau bilang bahwa SDM Indonesia harus baik. Apa yang dilakukan? Ini kita kasih tax insentif untuk training, untuk R&D. Kemudian yang ketiga itu adalah soft infrastructure. Karena ke depan policy kita tidak mungkin lagi dibuat di dalam aset fisik, tetapi mesti intangible asset. Apa itu? Investment climate, policy yang baik. Nah itu governance-nya harus dilakukan.